Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu lebih baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ramelia. Pada masa sekarang, yaitu pada masa COVID-19, siswa-siswa semuanya harus menjaga kesehatan dan protokol kesehatan, agar kita semua terhindar dari penyakit COVID-19. Selanjutnya, kita jangan lupa untuk mengisi link kehadiran yang dimana sudah Ibu taruh di Google Classroom. Untuk siswa semuanya, jangan lupa untuk mengisi link kehadiran tersebut agar Ibu bisa melihat absensi kalian di kelas ini. Nah, sebelum kita memulai, ada yang ingat nggak minggu lalu kita mempelajari apa? Izin Ibu, minggu lalu kita mempelajari tentang proporsi tubuh, Ibu. Mengapa kita mempelajari proporsi tubuh terlebih dahulu dibandingkan mempelajari materi kali ini? Yaitu karena materi tersebut dia saling berkaitan. Jadi kita harus mempelajari proporsi tubuh terlebih dahulu sehingga kita dapat membuat busana yang sesuai dengan proporsi tubuhnya. Mengapa kita mempelajari semua ini? Yaitu ingatlah motivasi tentang perhatikan sebagai semua siswa, yang dimana semua siswa harus menuntut ilmu sudah mempunyai teknologi tinggi, sehingga kita semakin berkembang. Adapun indikator pada pertemuan kali ini yaitu, sebentar ya, Ibu izin share screen. Nah, pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu yang pertama, kalian harus bisa menerapkan desain busana anak sesuai dengan konsep kolase. Dan indikator pencapaiannya, yang pertama yaitu ada pengertian busana, karakteristik busana anak, klasifikasi busana anak, dan konsep kolase. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian busana anak. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menguraikan karakteristik busana anak. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menguraikan klasifikasi busana anak. Dan yang keempat, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan konsep kolase. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian busana anak. Yang kedua, klasifikasi busana anak. Yang ketiga, karakteristik busana anak. Yang keempat, pemilihan bahan untuk busana anak. Dan yang kelima, konsep kolase. Pada materi kali ini, instrumen penilaiannya yaitu ada 3. Yang pertama, instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan berikut adalah lembar penilaian sikap. Dan untuk lembar penilaian pengetahuan, yaitu Ibu akan memberikan soal-soal di Google Classroom. Dan itu sebagai penilaian Ibu tentang pengetahuan kalian sudah sampai mana. Nah, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kalian membagi menjadi beberapa kelompok.
yaitu kelompoknya berjumlah 2 orang dan ada yang satu kelompok 3 orang. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Baiklah, untuk selanjutnya, Ibu akan mempresentasikan materi yang akan kita pelajari pada minggu ini, yaitu tentang desain busana anak dengan konsep kolase. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama pengertian busana anak, yang kedua klasifikasi busana anak, yang ketiga karakteristik busana anak, yang keempat bahan yang digunakan untuk busana anak, yang kelima yaitu konsep kolase. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian busana anak, ada yang tahu nggak apa sih pengertian busana anak itu? Busana yang untuk anak-anak, Bu. Ya, ada lagi? Busana yang dipakai anak dari ujung kaki. Ya, benar. Selanjutnya, ada lagi? Saya, Bu. Busana anak adalah segala sesuatu yang dipakai oleh anak-anak mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Contohnya seperti bando, tas, dan sepatu, Bu. Ya, benar sekali untuk Nova. Jadi, pengertian busana anak adalah segala sesuatu yang dipakai oleh anak-anak mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, seperti bando, tas, sepatu, topi, dan segala macam perlengkapan yang dikenakan pada tubuh mereka. Untuk selanjutnya, setelah semua siswa memahami apa sih pengertian busana anak, siswa diminta untuk mengidentifikasi gambar-gambar di depan, apa sih atau termasuk golongan mana busana-busana tersebut. Ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya. Iya, Bu. Bu. Pesta, Bu. Busana tidur, Ada lagi? Selanjutnya? Saya, Bu. Iya, Putri. Busana pesta, Bu. Benar. Saya, Bu. Ada lagi? Ya, Ramel. Yang pertama itu busana bermain, terus yang kedua Ya. busana tidur, yang ketiga busana pesta, dan yang keempat itu busana sekolah, Bu. Iya, benar sekali. 100 untuk Ramel. Nah, selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi masalah tersebut, selanjutnya kita masuk ke materi pada bagian klasifikasi busana anak. Coba di sini, siapa yang sudah tahu apa sih klasifikasi busana anak itu? Ada yang tahu? Jawabannya klasifikasi itu, Bu, ada perempuan dan laki-laki. Ya, Esti? Tidak terdengar, Ibu. Iya, baik, Ibu. Klasifikasi busana anak berdasarkan jenis kelaminnya itu ada 2, Bu. Yang pertama itu perempuan dan yang kedua itu laki-laki. Ya, benar. Nah, pada klasifikasi busana anak ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama klasifikasi menurut jenis kelamin, yang kedua menurut usia, dan yang keempat menurut kesempatan. Nah, sebelum ke PPT selanjutnya, Ibu mau nanya, apa saja yang teman-teman atau siswa ketahui dari busana anak berdasarkan kesempatan? Ya, Bu. Ya, Putri silakan. Busana anak berdasarkan kesempatannya ada busana pesta, busana main, busana tidur, busana sekolah, olahraga,
busana rekreasi, Bu. Ya, benar sekali Putri. Oke. Nah, adapun klasifikasi busana anak berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu busana anak perempuan dan yang kedua busana anak laki-laki. Nah, busana anak perempuan yaitu busana anak yang menggunakan berbagai jenis model hampir seperti busana wanita dewasa, namun lebih disesuaikan untuk busana anak. Kalau busana anak laki-laki yaitu menggunakan model yang sederhana seperti kaos, kemeja, celana, rompi, dan lain sebagainya. Klasifikasi busana anak berdasarkan usia yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan usia 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Yang kedua, berdasarkan usia 4 tahun sampai 6 tahun. Yang ketiga, 7 tahun sampai dengan 9 tahun. Yang keempat, 10 tahun sampai dengan 12 tahun. Nah, klasifikasi busana anak berdasarkan kesempatan yang sudah disebutkan oleh Putri tadi, benar sekali. Yang pertama ada busana bermain. Pada busana bermain anak ini menggunakan bahan-bahan yang menyerap keringat, sehingga tidak menyebabkan iritasi dan mudah dalam pemeliharaannya. Bahan yang cocok digunakan untuk busana bermain adalah bahan yang terbuat dari serat kapas atau terbuat dari katun. Yang kedua yaitu busana sekolah. Pada umumnya di Indonesia, busana sekolah dipakai anak-anak. Busana yang telah ditentukan oleh sekolah masing-masing. Bahan yang digunakan adalah jenis bahan katun. Corak yang digunakan untuk hari-hari berupa batik ataupun kotak-kotak. Yang ketiga, busana olahraga. Bahan yang digunakan untuk olahraga adalah jenis bahan kaos atau stretch dan katun. Untuk modelnya dibuat longgar agar tidak mengganggu pergerakan anak serta aman jika digunakan. Yang keempat, busana pesta. Jenis bahan yang digunakan, warna, corak, dan hiasan yang digunakan sangat berbeda. Bahan yang digunakan untuk kesempatan pesta lebih terkesan mahal, serta hiasan menggunakan lebih meriah, dan model untuk busana pesta juga lebih glamor. Selanjutnya yaitu ada busana tidur. Bahan yang dapat digunakan untuk busana tidur antara lain adalah katun dan bahan kaos. Untuk warna dapat dipilih warna-warna yang lembut dan dengan corak yang tidak terlalu ramai, seperti bunga-bunga kecil, garis-garis, dan bola-bola. Kemudian ada busana rekreasi. Dalam pemilihan busana rekreasi, sebaiknya harus cermat dalam pemilihan bahan, desain, warna, serta tekstur kain agar nyaman jika dipakai. Nah, untuk tugas kelompok, buatlah analisis desain dari model busana anak di bawah ini secara berkelompok, lalu presentasikan di depan. Nah, untuk kelompok-kelompoknya sudah bisa membuat tugas kelompok ini untuk didiskusikan. Dan Ibu memberikan waktu 10 menit. Baik, Bu. Apakah sudah ada kelompok yang sudah siap? Jika sudah siap, boleh dipresentasikan ya. Sudah ada yang siap? Kelompok saya, Bu. Iya, Ramel, boleh dipresentasikan. Saya berkelompok dengan Rini. Nah, analisis desain dari model busana anak yang ada di PPT, itu yang pertama model BB gantung, terus yang kedua garis leher persegi kurang lebih sepertiga panjang muka, kemudian yang ketiga tali bahu dengan perbandingan ukuran setengah lebar bahu, yang keempat tanpa lengan dengan letak garis dada 2 cm di bawah ketiak, yang kelima hiasan korsase
bunga di dada sebelah kiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rini. Baik, yang nomor terdapat garis princess dan mengembang di bawah atau rias. Yang ketujuh, tekstur bahan sedang dan mengkilap. Corak bahan bermotif dari hiasan pertama. Yang kesembilan, ukuran BB lebih dan kurangnya 10 cm di atas mata kaki atau midi. 10, hias kepala atau bandana. Baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok Ramil dan Rini. Oke, cukup. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh kelompok Rini, yaitu analisis desain dari model busana anak ini, yaitu terdapat 10. Yang pertama, model BB gantung. Yang kedua, garis leher persegi, kurang lebih sepertiga panjang muka. Yang ketiga, tali bahu dengan perbandingan ukuran 1/2 lebar bahu. Yang keempat, tanpa lengan dengan letak garis dada 2 cm di bawah ketiak. Yang kelima, hiasan prosase bunga di dada sebelah kiri. Yang keenam, terdapat garis hias princess dan mengembung di bawah rok. Tekstur bahan sedang dan mengkilap. Yang ke-8, corak bahan bermotif bintik-bintik dari hiasan permata. Yang ke-9, ukuran BB kurang lebih 10 cm di atas mata kaki. Yang ke-10, hiasan kepala atau bandana dibuat dari bahan yang sama dengan gaun dan diberi hiasan bunga. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang karakteristik busana anak. Adapun karakteristik busana anak, yang pertama sesuai dengan fungsinya, yang kedua busana yang longgar karena anak-anak cenderung aktif dan bergerak. Yang ketiga mudah untuk mengenakan dan melepaskan. Yang keempat memiliki kantong saku untuk menyimpan sesuatu. Yang kelima menggunakan bahan atau kain yang mudah menyerap keringat. Yang ketujuh menggunakan bahan dengan warna-warna cerah. Yang ke-8 menggunakan motif yang kecil karena sesuai dengan tubuh anak-anak yang mungil. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahan dengan ketebalan sedang. Untuk selanjutnya pemilihan bahan busana anak. Nah, untuk busana anak kita juga harus memperhatikan pemilihan bahannya. Dikarenakan kulit anak sangatlah sensitif, jadi kita harus memperhatikan pemilihan bahan tersebut. Yang pertama kita harus melihat dari kekuatan bahannya. Pilihlah bahan dengan tenunan yang kuat karena akan sering digunakan untuk aktivitas anak dan sering dicuci. Yang kedua, mudah pemeliharaannya. Busana anak akan lebih banyak berisiko cepat kotor. Sehingga bahan yang dipilih adalah bahan yang mudah disetrika, tidak luntur dan tidak menyusut atau mengkerut. Yang ketiga yaitu kita harus memilih bahan sesuai dengan kenyamanannya. Pemilihan bahan yang nyaman ini berdasarkan karakter anak yang suka bergerak, sehingga dapat dipilih bahan yang stretch atau mulur seperti bahan rajut, drill atau denim. Selain itu juga dapat rayon. Selanjutnya itu kita harus mementingkan dari segi warnanya. Seperti pemilihan warna bahan untuk busana anak umumnya menggunakan bahan-bahan dengan warna yang cerah. Untuk minggu depan kita akan membuat mood board dan membuat desain busana anak sesuai dengan konsep kolase. Seperti ini adalah busana yang sesuai dengan konsep kolase. Selanjutnya kita juga harus mementingkan dari segi motifnya. Pemilihan motif untuk busana anak disarankan motif yang kecil-kecil atau proporsional dengan pemakaiannya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita masuk ke konsep kolase, yang dimana materi ini akan berkelanjutan untuk minggu depan. Kolase. Kolase adalah sebuah cabang dari seni rupa yang meliputi kegiatan menempel atau potong-potongan kertas atau material lain untuk membentuk sebuah desain atau rancangan tertentu.
Nah, selanjutnya yaitu ada mood board. Mood board adalah komposisi gambar, warna, dan jenis objek yang membentuk tema, gaya, atau mood untuk desain yang akan dibuat. Dan berikut di bawahnya adalah contoh mood board yang dibuat secara manual yang menampilkan gambar objek inspirasi. Yang contoh kedua yaitu contoh mood board yang dibuat secara manual yang menampilkan contoh bahan dan warna yang akan digunakan. Sampai di penghujung pembelajaran pada kali ini, Ibu ingin siswa mencoba untuk menyimpulkan materi pada pembelajaran kali ini. Kepada siswa ada yang bisa? Izin, Bu. Iya, Novita, silakan. Kesimpulan yang kita peroleh pada pertemuan kali ini, kita dapat mengetahui tentang apa sih itu busana anak, klasifikasi busana anak, karakteristik busana, serta bahan yang digunakan untuk membuat busana tersebut. Ada lagi yang ingin menambahkan? Satu lagi tentang konsep kolase, Bu. Ya, benar sekali. Dan siswa akan membuat mood board seperti pada PPT. Nah, pada pertemuan kali ini kita mempelajari ada 5 materi. Yang pertama yaitu kita mempelajari tentang pengertian busana anak. Yang kedua kita mempelajari tentang klasifikasi busana anak, yaitu yang ada 3 sesuai dengan jenis kelamin, usia, dan kesempatannya. Yang ketiga yaitu kita mempelajari karakteristik busana anak. Yang keempat yaitu kita mempelajari tentang bahan yang digunakan untuk busana anak. Dan yang kelima kita mempelajari tentang konsep kolase. Untuk siswa semuanya ada yang ingin ditanya, apakah sudah jelas pada materi kali ini? Jelas, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, Ibu sudah memasukkan pada Google Classroom, yang dimana kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Adapun tujuan dari Ibu memberikan pertanyaan tersebut yaitu sebagai evaluasi Ibu untuk menilai apakah kalian sudah memenuhi syarat pada materi kali ini. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang kolase, yang dimana tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit, yaitu tentang kolase busana anak, mood board, dan kita akan membuatnya secara langsung. Jadi, untuk siswa semuanya, Ibu sudah membuatkan list apa-apa saja yang harus kalian bawa untuk minggu depan. Dan Ibu harap semua siswa membawa sesuai dengan yang sudah Ibu list pada Google Classroom. Apakah dapat dipahami, siswa? Bisa, Bu. Paham, Bu. Baik, dengan berakhirnya pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, kepada ketua kelas, boleh dipimpin doanya. Baik, Bu. Karena pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Dan jangan lupa untuk siswa semuanya tetap menjaga protokol kesehatan agar kita selalu terhindar dari penyakit COVID-19. Baiklah, akhir kata Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa boleh Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu.